Libya Channel 1784. Dewa Naga Kehancuran. Kematian Biluo. Daratan Barat. Ini. Biluo mencoba untuk memberontak terhadap skill aneh yang digunakan oleh Xiao Chen. Ia tentu tahu tentang kemampuan tersebut, yaitu teknik yang digunakan oleh Kaisar Manusia generasi kedua untuk melahap para pangeran iblis agar mendapatkan kekuatan mereka. Percuma bagimu untuk mencoba membebaskan diri. Walaupun teknik ini hanyalah versi lemah dari aslinya, ini masih memiliki efek penguncian. Dan teknik ini, jika lawan memiliki kekuatan, konsep dan kapasitas ki yang lebih rendah, siapapun yang terkena teknik ini tidak bisa melakukan apapun. Terimalah kematianmu. Ucap Xiao Chen saat ia perlahan menyerap darah milik Biluo menggunakan basis konsep kegelapan yang dapat menelan apa saja. Darah yang diserap mengandung kekuatan dari Biluo, walaupun itu hanya sebagian kecil. Untuk Kaisar Manusia generasi kedua, dia tidak perlu menggunakan teknik seperti itu karena dia langsung melahap semua tubuh mangsanya untuk memperoleh kekuatan penuh dari target yang terkena teknik. Bajingan. Sialan. Benua Sein. Pasti tetap akan hancur di tangan para iblis. Kalian tidak tahu bagaimana mengerikannya. Jin. Gu. Ucap Biluo dengan susah payah saat ia kehilangan daya hidupnya dengan cara mengering di tangan Xiao Chen. Xiao Chen tidak mempedulikan apa yang dikatakan oleh Biluo. Ia buru-buru mengolah semua daerah yang ia serap agar ia tidak kehilangan kesadarannya sendiri. Inilah yang terjadi karena ia hanya bisa menggunakan versi tidak lengkap dari teknik 7 dosa mematikan yang merupakan warisan langsung dari Kaisar Manusia generasi kedua. Setelah mencerna sebagian dari kekuatan Biluo, Xiao Chen mengeluarkan banyak darah dari kabut hitam di tangannya karena ia tidak mampu mencerna semuanya. Jika ia memaksa melakukannya, maka ia akan kehilangan kewarasannya. Teknik ini memang sangat berbahaya. Aku tidak tahu bagaimana kakek buyut bisa menggunakan kemampuan ini dengan mudah tanpa efek samping sama sekali. Batin Xiao Chen dengan wajah sedikit pucat. Kualitas darah Biluo sangatlah tinggi sehingga ia tidak bisa mencerna semuanya. Xiao Chen sangat paham bahwa ia harus menembus belenggu tingkat abadi agar mampu menggunakan teknik lebih jauh lagi. Tetapi, karena suatu hal tertentu, ia tidak mencoba pergi dari benua Sein, dan apa yang ia tunggu adalah masa sekarang. Untuk Gu Yuena, ketika ia menatap Biluo yang tewas, ia langsung memberi perintah kepada Raja Laut dan Kaisar Laut untuk menunggu di dalam air dalam waktu tertentu. Ia langsung terbang ke arah pulau kecil tempat Jieyan, Xiao Zia dan Xia Yuer berada. Ketika tiba, Gu Yuena melihat ke arah Jieyan dan Xia Yuer yang masih tidak sadarkan diri. "Bagaimana dengan keduanya?" tanya Gu Yuena. Luka keduanya tidak mengancam nyawa untuk saat ini. Balas Xiao Zia saat terus memulihkan luka-luka Jieyan dan Xia Yuer. Gu Yuena hanya mengangguk kecil dan hanya menatap Xiao Zia memulihkan luka Jieyan dan Xia Yuer karena ia tidak ahli melakukan hal seperti itu. Tidak lama kemudian, Xiao Chen tiba juga. Wajahnya tidak lagi pucat seperti sebelumnya. Saat ini benua Sein pasti sedang dalam kekacauan. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, bisa dipastikan bahwa manusia di benua Sein akan berada di ambang kepunahan. Wanita laut, kau harus pergi membantu mereka. Pergilah ke daratan utara, aku yakin bahwa salah satu pasukan berada di sana. Jika kau kenal dengan Lin Ming dan Lin Si, katakan kepada mereka untuk menjaga daratan selatan.
Tempat itu sangat penting karena tidak ada cara pergi ke pusat benua Sein dalam keadaan seperti ini. Aku yakin bahwa para kultivator dari alam abadi dan para iblis pasti menjaga tempat itu karena selain dari cermin tembaga, tempat itulah yang diincar oleh mereka. Ucap Xiao Chen menatap ke arah Gu Yuena. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Tanya Gu Yuena menatap ke arah Xiao Chen. Walaupun ia tidak kenal dengan Xiao Chen, melihat sikap Xiao Zia terhadapnya, Xiao Chen memang seseorang yang bisa dipercaya. Aku akan membantu anak ini. Untukku seorang diri, tidak akan mampu melawan mereka semua. Untuk pasukan dari benua Sein, hanya ada beberapa kultivator yang dapat diandalkan saat ini ketika aku melihat keluaran para pangeran iblis. Balas Xiao Chen menatap ke arah Jie Yan. Kau ingin melatih Jie Yan? Tanya Xiao Zia. Iya, walaupun lukanya belum pulih, apa yang aku ajarkan kepadanya tidak akan mempengaruhi lukanya dan dia akan membuatnya mampu bersaing denganku jika bisa menguasainya. Lagi pula, Xiao Chen menghentikan kata-katanya lalu menatap ke arah istana dengan wajah serius lalu melanjutkan, untuk kultivasinya, dia pasti akan bisa menembus tahap tertinggi alam sage di dalam sana. Yang kau maksud adalah penggunaan Ki Raja. Apakah dia bisa menguasainya dalam waktu singkat? Tanya Xiao Zia. Ia telah melihat banyak pengguna Ki Raja. Untuk menebus level baru, hanya segelintir eksistensi yang bisa melakukannya. Jangan khawatir. Metode yang aku miliki pasti bisa digunakan olehnya. Dengan bakatnya, dalam waktu kurang dari 3 minggu, dia pasti bisa menguasainya. Balas Xiao Chen acuh tak acuh. Baiklah, aku akan pergi jika seperti itu. Gu Yuena mengangguk kecil. Jangan lupa, katakan ini kepada Lin Ming dan Lin Si bahwa aku Xiao Chen yang memberi mereka perintah. Jangan sampai pergerakan kalian untuk melindungi daratan selatan diketahui oleh Pangeran Iblis dan kultivator dari alam abadi. Ucap Xiao Chen. Iya, aku akan memberi perintah kepada Raja Laut untuk berada di perairan itu. Dengan begitu, tidak akan ada yang bisa masuk dengan mudah ke daratan selatan. Gu Yuena mengangguk kecil lalu langsung terbang ke arah laut lalu menaiki salah satu Raja Laut. Xiao Chen dan Xiao Zia menatap kepergian Gu Yuena bersama dengan Raja Laut dan Kaisar Laut. Tatapan Xiao Chen tertuju kembali pada Jie Yan lalu membuat gerakan tertentu membuat lingkaran formasi. Apakah kau mencoba membangunkannya dengan paksa? Metode itu terlalu kasar. Ucap Xiao Zia saat menatap gerakan Xiao Chen. Xiao Chen melirik ke arah Xiao Zia lalu membalas, aku tahu identitasmu dengan jelas. Aku penasaran bagaimana bisa eksistensi tertinggi di antara para roh sepertimu dan sangat kejam di masa lalu sangat peduli pada anak ini. Kata-kata Xiao Chen menyulut amarah Xiao Zia. Ia tidak terkejut bahwa Xiao Chen mengetahui tentang dirinya karena bisa dikatakan bahwa Xiao Chen sudah hidup dari sejak pertama kali klan kuno pindah ke benua Sein. Semula klan kuno tinggal di alam abadi, dan di saat itulah Xiao Zia bentrok dengan Kaisar Manusia generasi kedua dan dikalahkan. Jaga bicaramu bocah. Bahkan leluhurmu akan berhati-hati jika berbicara denganku. Balas Xiao Zia dingin saat aura kematian menyelimuti tubuhnya. Xiao Chen tidak berbicara lagi karena tahu bahwa Xiao Zia memang monster yang mengerikan di masa lalu. Bahkan untuk kakeknya, keturunan generasi pertama Kaisar Manusia tidak akan berani mencoba memancing amarah Xiao Zia. Formasi darah. Aliran darah. Lingkaran formasi tercipta di bawah Jie Yan.
Formasi tersebut membuat aliran darah Jie Yan menjadi lebih cepat, pergerakan sel-selnya juga melebihi batas dan mulai memperbaiki tubuh Jie Yan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Untuk memulihkan luka, ini adalah formasi terbaik walaupun seseorang yang menerapkannya ke tubuhnya akan mengalami rasa sakit tiada taraf. Selain dari itu, karena kecepatan generasi sel, itu seperti mempercepat sel tubuh berkembang. Yang artinya, formasi ini juga mengurangi umur. Tetapi Xiao Chen tahu bahwa umur Jie Yan hanya akan berkurang sedikit karena tubuhnya yang sangat kuat sehingga ia berani membuat formasi seperti itu untuk Jie Yan. Jie Yan yang merasakan sakit, membuka matanya. Ia merasa seperti semua tulang-tulang di tubuhnya dipatahkan berkali-kali, semua daging di tubuhnya seperti dicabik-cabik. Jika itu adalah orang lain, mungkin mereka akan menyerah atas rasa sakit. Namun untuk Jie Yan, dia bertahan ketika mendengar suara Xiao Zia. Tahan rasa sakit ini. Kau akan pulih dalam waktu beberapa hari. Jie Yan menggertakkan giginya dengan kuat saat darah perlahan mengalir keluar dari pori-pori kulitnya dalam waktu hampir 10 menit. Ia merasakan sakit mengerikan seperti itu selama waktu itu. Selesai. Gumam Xiao Chen saat menatap Jie Yan yang dipenuhi oleh darahnya sendiri. Xiao Zia juga menatap hal itu dan menjentikkan jarinya lalu semua darah tersebut lenyap. Jie Yan masih tidak bergerak karena kelelahan akibat pemulihan secara paksa. Mungkin ia tidak akan bisa bergerak selama lebih dari 2 hari. Untuk Xia Yuer, Xiao Chen tidak melakukan hal yang sama karena rapuhnya tubuh untuk roh peri. Tetapi ia dan Xiao Zia yakin bahwa kemampuan pemulihan Xia Yuer sangatlah tinggi. Menatap Jie Yan yang masih menjaga kesadarannya, Xiao Chen tidak membuang waktu dan berbicara, "Nak, walaupun kau belum bisa bergerak saat ini, aku tidak akan membuang waktu karena situasi benua Sein berada dalam krisis besar. Aku akan mulai mengajarimu teori tentang metode pelatihan untuk para pengguna Ki Raja. Dan metode ini disebut metode kultivasi Ki Raja." Episode sebelumnya, Biluo yang tidak berkutik. Episode berikutnya, memulai pelatihan. Daratan Barat. Metode kultivasi Ki Raja. Ini adalah metode kultivasi yang hanya bisa digunakan oleh satu dari ribuan makhluk pengguna Ki Raja. Kau harus tahu betapa sulitnya metode ini. Dalam sejarah benua Sein, aku adalah orang ketiga yang mampu menggunakannya. Ucap Xiao Chen menatap ke arah Jie Yan dengan tatapan serius. Mendengar itu, Jie Yan tentu saja terkejut. Berapa lama waktu berlalu setelah Xiao Chen ada? Dalam waktu itu, hanya 3 kultivator yang berhasil menggunakan metode tersebut. Bahkan di zaman sekarang, banyak pengguna Ki Raja, tetapi mereka tidak mampu melakukan apa yang digunakan oleh Xiao Chen. Untuk Xiao Zia, ia menatap ke arah Xia Yuer yang masih pingsan. Ia tahu bahwa ketika Jie Yan berhasil belajar metode tersebut, maka Xia Yuer tidak akan mampu mengikuti kekuatan Jie Yan. Untuk dirinya, tentu saja ia akan mampu karena ia telah mencapai puncak kekuatan di masa lalu. Jie Yan, aku akan membawa Xia Yuer pergi dalam 1 bulan. Kami akan kembali ketika waktunya tiba. Aku akan melatih Xia Yuer sekali lagi. Ucap Xiao Zia saat ia mengambil Xia Yuer yang masih tidak sadarkan diri. Baiklah, jangan terlalu memaksakan diri. Ucap Jie Yan dengan nada lelah. Ya. Xiao Zia mengangguk kecil lalu membuka gerbang aneh, itu terasa seperti gerbang roh tetapi juga tidak.
Ini adalah gerbang khusus yang terhubung dengannya, tempat di mana ia disegel sebelumnya. UR kecil, sudah waktunya bagimu untuk membuka kunci roh dewi kehidupan yang sesungguhnya. Batin Xiao Zia saat ia masuk ke dalam gerbang aneh tersebut. Baiklah, ayo kita mulai latihannya. Tahap pertama metode kultivasi Ki Raja adalah ledakan dominasi. Ini adalah langkah awal bagi pengguna Ki Raja untuk mampu menimbulkan kerusakan hanya dengan Ki Raja. Kau pasti mengetahuinya, bukan? Untuk para pengguna Ki Raja, jika mereka terlahir dengan Ki Raja seperti itu, maka mereka adalah yang terpilih dan mampu mengolah metode ini. Ucap Xiao Chen. Jie Yan terkejut karena ia memang mampu melakukan hal seperti itu. Ia sekarang paham mengapa Xiao Chen melatihnya secara paksa bahkan ketika benua Sein dalam keadaan krisis. Itu adalah tahap pertama dari 3 tahapan. Dan tahap kedua adalah yang tersulit. Tahap ini disebut sebagai penghancur dominasi. Tahap ini mampu menyuntik Ki Raja ke dalam apapun, termasuk benda mati dan bahkan makhluk hidup. Untuk tahap terakhir, ini tidak terlalu sulit. Tahap ini disebut sebagai belitan Ki Raja. Tahap ini adalah penggabungan dari ledakan dominasi dan penghancur dominasi. Jika kau hanya mampu meledakkannya, itu hanya akan menyebar ke segala arah. Ketika kau hanya mampu melakukan tahap penghancur dominasi, kau hanya mampu menyuntik Ki Raja tapi tidak dapat melepaskannya. Dengan kata lain, tahap terakhir adalah menggabungkan kedua tahapan. Ujar Xiao Chen. Jie Yan yang memiliki pemahaman tinggi dalam belajar, langsung paham teori metode kultivasi Ki Raja karena ia pernah melihat Xiao Chen, Ni Fang dan Bi Luo menggunakannya. Tetapi perbedaannya, Ni Fang dan Bi Luo sangat lemah pada tahap kedua sehingga kekuatan yang dihasilkan menggunakan Ki Raja tidak sebesar milik Xiao Chen. Tanpa bertanya, Jie Yan paham bahwa itu tergantung metode yang digunakan. Ini sama seperti metode pemurnian Ki, ada banyak metode, tetapi semuanya berbeda dan hasilnya juga sangat berbeda ketika diterapkan. Ada manual kultivasi yang dapat menyerap sedikit Ki, tetapi itu sangat murni. Dan ada yang cepat menyerap Ki, tetapi banyak kotoran yang terserap. Setiap metode memiliki kelemahan dan kelebihannya sendiri. Tetapi Jie Yan tahu bahwa metode yang dimiliki oleh Xiao Chen untuk menggunakan Ki Raja kemungkinan berada di level jajaran tertinggi. Tampaknya kau langsung paham secara kasar teori sederhana ini. Maka dari itu, kau harus melatih metode kedua sekarang juga. Tanpa menggerakkan tubuh, kau pasti bisa menggunakan Ki Raja. Ucap Xiao Chen acuh tak acuh. Jie Yan tersenyum masam karena bahkan dirinya yang tidak bisa bergerak harus berlatih tetapi tidak membatah sama sekali. Ia tahu bahwa latihan kali ini terkait erat dengan kekuatan spiritual karena Ki Raja sebenarnya merupakan komposisi dari 25% Ki dan 75% kekuatan spiritual. Bisa dikatakan, ini adalah kehendak seseorang, dan kehendak merupakan sesuatu yang terkait dengan jiwa. Dan latihan Jie Yan menggunakan Ki Raja pun dimulai. Tanpa menembus tingkat alam sage tahap ke-9, jika ia mampu menggunakan metode yang diajarkan oleh Xiao Chen, bisa dipastikan bahwa setiap serangannya akan meningkat 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Yang artinya, kekuatannya akan sebanding dengan seseorang seperti Lin Ming dan leluhur tua klan kuno lainnya saat ia memiliki kultivasi tingkat alam sage tahap ke-8. Dan ketika menembus tingkat alam sage tahap ke-9,
Jiayan pasti akan setara dengan Xiao Chen, bahkan mungkin lebih kuat lagi karena ia memiliki kemampuan teleportasi dan juga ketangguhan tubuh klan naga. Daratan Utara. Di lautan pemisah Daratan Utara dan benua Sein, pertempuran besar sedang terjadi. Beberapa iblis tingkat tinggi berhasil masuk ke jalan yang digunakan untuk pergi ke Daratan Utara. Sekte Istana Salju juga telah hancur dalam waktu kurang dari 1 minggu, walaupun sebagian besar dari mereka telah mengungsi ke Daratan Utara sesuai dengan instruksi dari Lin Ming dan Lin Si. Para naga terlihat terbang di mana-mana dan melakukan bentrokan dengan para iblis yang memiliki ukuran sangat besar. Mayat terlihat tergeletak di mana-mana saat suara ledakan terus-menerus terdengar. Apakah ada gerakan dari para pangeran iblis? Satu sosok wanita cantik yang tidak lain adalah tetua klan naga bersama Didi King, bertanya kepada beberapa kultivator di sekitarnya. Tidak ada. Menurut informasi, para pangeran iblis sedang fokus pada daratan timur. Ucap seseorang yang tidak lain adalah tetua klan Lin. Lalu, apakah kau tahu kemana Lin Ming pergi sebelumnya? Tanya Didi King. Ia sedikit khawatir jika Lin Ming mencoba pergi ke daratan timur karena Lin Ming termasuk dalam pasukan tempur tingkat tertinggi hanya untuk menahan iblis tidak memasuki daratan utara. Sebelum tetua tersebut menjawab, seorang wanita cantik dengan jubah hitam muncul di sebelah Didi King lalu membisikkan sesuatu. Raja Laut. Daratan Selatan. Batin Didi King karena ini merupakan informasi sensitif. Ia tentu tahu seseorang di belakang layar yang tidak lain adalah leluhur klan Xiao yang bisa memerintah seseorang seperti Lin Ming seolah-olah dia hanyalah anak-anak belaka. Kai, apakah wanita bernama Gu Yuena itu bisa dipercaya? Tanya Didi King karena ia tidak kenal dengan Gu Yuena. Iya, dia adalah sepupu dari Yiner. Dia adalah seseorang yang bisa dipercaya. Perbatasan ini kini diserahkan padamu bersama dengan tetua klan naga, bersama dengan Musuan Yin dan Musuan Xian. Aku akan membantu nenek bersama dengan Yiner, Lan Qinzu dan Xiao Yu. Ucap Huan Kai. Didi King tidak menolak sama sekali. Ia tahu betapa kuatnya Musuan Yin dan Musuan Xian. Jika ada pangeran iblis yang datang, gabungan mereka semua pasti bisa mengalahkan pangeran iblis yang dikatakan abadi dan hanya dengan metode khusus untuk membunuhnya. Semangat juang para kultivator dan bahan naga dari benua Sein meningkat tinggi setelah berita tentang kematian dua pangeran iblis. Tentu ini membuat mereka gembira karena bentrokan besar terakhir kali dengan satu pangeran iblis, membuat banyak tetua klan Lin, Sekte Istana Salju dan klan naga tewas. Dari hal itu, mereka tahu betapa mengerikannya pangeran iblis karena mereka memiliki teknik yang mampu menyerang dan menghasilkan daya hancur 2 kali lebih kuat daripada milik Lin Ming sekalipun. Bahkan Lin Ming terluka terakhir kali hanya untuk mengusir salah satu pangeran iblis. Mereka datang. Musuan Xian tiba-tiba muncul di samping Didi King lalu menatap ke arah Huan Kai dengan anggukan. Huan Kai mengangguk kembali lalu langsung menghilang. Kali ini 3 jenderal iblis di bawah langsung pangeran iblis dikirim. Mereka membawa ratusan iblis tingkat alam Saget tahap ke-9, ribuan iblis tingkat alam Saget tahap ke-8. Ucap Musuan Xian. Mendengar itu, Didi King memasang wajah muram. Jumlah iblis terlalu banyak. Beberapa hari yang lalu, hanya untuk mengetahui informasi jumlah iblis, mereka membuat banyak tetua tewas. Untuk iblis tingkat alam Saget tahap ke-9 biasa saja, angkanya mencapai puluh ribuan.
Inilah betapa mengerikannya pasukan iblis yang terdiri dari ribuan dunia iblis fana. Tampaknya kita harus turun tangan kali ini. Apakah Musuanyin telah siap? Tanya Didi King. Ya. Suanyin telah bergerak bersama pasukan di arah barat perbatasan. Para iblis menyerang dari sana. Ucap Musuan Xian. Ayo pergi. Didi King tidak mau membuang waktu lagi. Alasan ia bekerja keras, tentu karena tidak ingin anggota keluarga Raja Naga terluka. Dan mereka semua saat ini berada di daratan utara, mengobati semua pasukan yang terluka parah. Inilah mengapa Huan Kai, Xiao Yu, Lan Qinzu dan Gu Yin membantunya. Bisa dikatakan Lin Si juga memiliki peran paling penting karena dia adalah ahli obatan-obatan. Jika Lin Si tidak ada, maka bisa dipastikan bahwa mereka semua yang terluka saat mengikuti perang, tidak bisa ikut bertempur dalam waktu seminggu. Sebab bantuan Lin Si, cedera mereka bisa sembuh dalam waktu 1 sampai 3 hari. Perang yang dimulai oleh para iblis telah membuat kerugian yang sangat besar bagi benua Sein. Hanya dalam 1 minggu, jumlah manusia yang berada di benua Sein bahkan tidak mencapai angka ribuan. Dan jika para manusia tidak mengungsi ke daratan kecil, maka manusia di dunia tersebut berada di ambang kepunahan. Episode sebelumnya, kematian Biluo. Episode berikutnya, iblis jatuh di tangan gabungan Lin Ming, Gu Yuena, Xiao Li dan Xiao Long. Namun, pertarungan itu juga merenggut nyawa Xiao Li. Perang itu juga membunuh banyak pasukan manusia yang terdiri dari gabungan dari tetua klan Xiao serta anggota klan tingkat menengah lainnya. Korban untuk menjatuhkan Pangeran Iblis dan pasukannya diperkirakan mencapai angka lebih dari 5.000 pasukan. Walaupun begitu, gerbang teleportasi yang dijaga di daratan selatan sampai saat ini belum diketahui oleh para iblis. Saat ini, Lin Ming terlihat memasang wajah pucat dari waktu ke waktu. Ia tidak menyangka bahwa Pangeran Iblis yang pernah ia lawan sebelumnya di segel gerbang dunia lain masih memiliki kartu truf kuat yang bahkan hampir membunuhnya. Jika tidak ada Gu Yuena yang dibantu oleh Kaisar Laut dan Raja Laut, mungkin hasil pertarungan akan berbeda. Pasukan benua Sein semakin lama semakin berkurang. Untuk para iblis, mereka telah kehilangan 3 pangeran iblis. Tetapi jumlah pasukan iblis bahkan tidak berkurang 20% sekalipun. Ucap Lin Ming dan tidak tahu apakah umat manusia di benua Sein akan punah atau tidak. Iya. Aku tidak menyangka bahwa gabungan dari 7 pangeran iblis akan membuat masalah setingkat ini ke benua Sein. Dan juga, para kultivator dari alam abadi belum melakukan pergerakan apapun. Mereka bahkan tidak bentrok dengan para iblis. Selain dari itu, ada pasukan tambahan dari alam abadi yang datang beberapa saat lalu menurut informasi yang kita peroleh. Dan kali ini, pasukan yang datang diisi oleh para elit yaitu pada kultivator yang mencapai tingkat alam sage tahap ke-9. Balas Xiao Long dengan wajah semakin muram. Jika dihitung kembali, pasukan benua Sein yang tersisa hanya sekitar 20.000 kultivator dan pasukan iblis mencapai angka ratus ribuan. Bahkan untuk kultivator dari alam abadi mencapai jumlah lebih dari 50.000 pasukan. Bahkan para binatang roh laut yang aku kendalikan tidak akan mampu menahan mereka semua. Saat ini pun, Raja Laut telah jatuh 3. Gu Yuena yang ikut berdiskusi juga membuka suara. Mendengar itu, Lin Ming semakin muram. Ia menatap ke arah Xiao Long lalu berkata, bagaimana situasi daratan utara dan timur?
Keduanya masih stabil walaupun banyak korban yang jatuh. Jika iblis menyerang satu sisi dan kultivator dari alam abadi menyerang sisi lainnya, mungkin hanya satu tempat yang akan tersisa. Ucap Xiaolong. Para tetua lainnya yang ikut berdiskusi, semakin ketakutan. Mendengar jumlah angka pasukan musuh, sudah membuat mereka frustasi. Lalu, apakah ada informasi baru dari leluhur Xiao Chen? Tanya Lin Ming sekali lagi. Untuk Xiao Chen, dia adalah kekuatan tempur tertinggi di antara para pasukan benua Sein. Bergabungnya Xiao Chen pasti akan bisa menjatuhkan pangeran iblis lainnya. Jika dua pangeran iblis jatuh lagi, sisanya walaupun bergabung dengan kultivator dari alam abadi, mereka pasti akan memiliki kemampuan untuk bertahan. Setidaknya pemenangnya tidak bisa dipastikan. Sebelum ada yang berbicara lagi, seseorang masuk ke dalam ruangan pertemuan. Kita dalam bahaya. 4 pangeran iblis bergandengan tangan menyerang daratan timur. Ketika berita itu sampai ke telinga semua yang ada di sana, semua dari mereka berdiri di tempat. Tidak akan ada yang menyangka bahwa 4 pangeran iblis yang tersisa akan menyerang daratan timur bersamaan. Apa kau bilang? Teriak Lin Ming saat kinya bocor. Walaupun ia telah hidup cukup lama, berita seperti itu tidak bisa membuatnya tenang sama sekali. Awalnya, karena ia pernah bentrok dengan semua pangeran iblis, ia merasa bahwa benua Sein masih memiliki kesempatan melawan. Tetapi siapa sangka jika pangeran iblis memiliki kartu truf masing-masing yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Cepat kirim pesan kepada Yao Shen, Yao Chen, Su Feng dan Su Qin. Bawa pasukan mundur dari daratan timur. Teriak Lin Ming karena tahu bahwa gabungan dua klan tidak akan mampu melawan 4 pangeran iblis. Bahkan jika mereka berhasil membunuh salah satu pangeran iblis, pasukan yang berada di daratan timur dipastikan akan lenyap. Untuk Gu Yuena, ia hanya bisa memasang wajah dingin. Daratan timur adalah tempatnya menerima warisan, tetapi ia tahu bahwa tidak mungkin untuk melakukan apapun. Jika ia pergi ke sana, ia kemungkinan akan tewas jika tidak ada seseorang sekaliber Xiao Chen yang membantu. Cepat periksa pergerakan kultivator dari alam abadi. Jika mereka menyerang tempat lainnya atau tempat ini, kita akan berada dalam bahaya besar. Ucap Xiaolong. Baik. Beberapa tetua langsung bekerja mencari informasi pergerakan dari kultivator alam abadi. Apakah tidak mungkin memindahkan gerbang teleportasi yang harus kita jaga dari perintah leluhur Xiao Chen? Tanya Gu Yuena menatap ke arah Lin Ming. Jika kita melakukan itu, kita harus menggunakan semua sumber daya yang kita miliki di dataran selatan. Untuk semua penduduk, hanya 1/4 yang bisa dipindahkan bersama dengan gerbang teleportasi menggunakan gerbang teleportasi biasa. Jawab Lin Ming muram. Bahkan semua sumber daya klan kuno telah digunakan. Awalnya mereka ingin bertahan di 3 daratan kecil karena sulitnya mencapai tempat tersebut. Namun, siapa yang menyangka bahwa para iblis akan begitu licik? Mereka menggunakan metode jahat menyerap ingatan seseorang dan mengetahui letak kasar 4 daratan kecil. Kakek Lin Ming, untuk manusia biasa di dataran selatan, lebih baik membuat tempat persembunyian bawah tanah. Dan untuk para kultivator setidaknya tingkat alam raja, aku memiliki cara menyimpan mereka. Dan itu menggunakan Kaisar Laut. Aku akan memberi perintah agar dia menelan 1 pulau. Tetapi mereka harus bertahan di dalam sana dalam waktu kurang dari 2 minggu, setelah itu mereka harus keluar. Kultivator di bawah tingkat alam raja,
mereka tidak akan bisa bertahan di dalam perut Kaisar Laut. Akhirnya Gu Yuena memberikan saran yang telah lama ia diskusikan dengan Kaisar Laut. Lin Ming dan Xiao Long saling memasang dan tahu apa yang harus dilakukan. Tujuan mereka saat ini hanya membuat para manusia bertahan hidup karena mereka diambang kepunahan. Naer, apakah Kaisar Laut bisa memindahkan pulau ke tempat terpencil? Jika bisa, maka kita harus memindahkan mereka semua ke pinggiran daratan selatan. Ucap Lin Ming karena merasa ide ini bisa dilakukan. Iya, tetapi mungkin hanya bisa dilakukan satu kali karena Kaisar Laut memberi pesan bahwa ada seseorang yang terus mengawasinya. Tampaknya para iblis dan kultivator dari alam abadi mewaspadai Kaisar Laut yang memiliki ukuran sangat besar. Jika Kaisar Laut bergerak ke tempat yang berbeda setiap waktu, siapapun yang mengawasinya pasti akan menemukan sesuatu yang salah. Ujar Gu Yuena. Ya, kau benar. Beri perintah kepada Kaisar Laut untuk memindahkan satu pulau kecil. Xiao Long, beri perintah agar semua manusia mengungsi ke pulau kecil di daratan selatan. Aku akan mengurus gerbang teleportasi sekaligus mengirim pesan kepada kelompok di daratan timur agar mereka pindah ke daratan utara menggunakan semua sumber daya yang mereka miliki. Lin Ming langsung memberi perintah dan ia langsung menghilang dari dalam ruangan pertemuan tanpa menunggu balasan dari Xiao Bai dan Gu Yuena. Gu Yuena dan Xiao Long juga langsung bergerak untuk melakukan perintah. Jauh di atas langit daratan selatan, para kultivator dari alam abadi tampak terus memperhatikan situasi di daratan selatan. Mereka semua tentu adalah pemimpin pasukan klan Wang dari alam abadi. Wang Li, Wang Qi dan tidak pemimpin dari klan Wang telah membuat kesepakatan dengan para iblis untuk menyerang daratan selatan. Tampaknya mereka telah menerima informasi tentang pergerakan iblis. Apa yang ingin dilakukan oleh binatang roh laut itu? Wang Li menatap ke arah tempat tertentu, dan melihat Kaisar Laut menelan sebuah pulau lalu menyelam ke dalam laut. Tampaknya mereka ingin mengevakuasi para manusia lemah ke tempat lain. Apakah informasi tentang kita juga telah bocor? Tanya Wang Qi sedikit heran. Mereka hanyalah para manusia fana yang sangat lemah. Kita bisa memberikan mereka di waktu lain. Target kita saat ini adalah seseorang bernama Lin Ming dan Gu Yuena. Anggota klan Wang lainnya yang bernama Wang Chu berkata dengan nada dingin. Dua pemimpin lainnya hanya diam ketika mendengar ketiga lainnya berdiskusi. Jika begitu, pimpin pasukan untuk menghancurkan daratan selatan. Ucap Wang Li dingin. Lin Ming, Xiao Bai dan Gu Yuena tidak tahu bahwa 5 pemimpin pasukan klan Wang telah menggunakan cara khusus untuk menyembunyikan keberadaan mereka di langit tepat di atas daratan selatan. Dan kali ini, serangan kejutan akan membuat pasukan di daratan selatan kemungkinan akan musnah. Episode sebelumnya. Memulai pelatihan. Episode berikutnya. San. Serangan pasukan klan Wang. Daratan selatan. Setelah kepergian Kaisar Laut ke suatu tempat memindahkan para manusia yang tidak mungkin berpartisipasi dalam perang, Lin Ming telah melakukan hal yang harus ia lakukan saat ini. Di pusat daratan selatan, terlihat sebuah istana yang cukup besar. Namun, istana tersebut hanya diisi oleh satu hal, yaitu 2 gerbang teleportasi yang menghubungkan daratan selatan dengan pusat benua Sein. Salah satu gerbang teleportasi dapat digunakan untuk bepergian ke daratan kecil lainnya. Inilah fungsi yang telah ditemukan sejak dahulu kala selain dari satu lagi gerbang teleportasi yang sebenarnya hampir tidak bisa digunakan.
Tetapi, karena perkataan Xiao Chen, Lin Ming akhirnya tahu kemana gerbang teleportasi lainnya terhubung meskipun itu tidak bisa diaktifkan saat ini. Apakah gerbang teleportasi kecil ini bisa dipindahkan menggunakan gerbang teleportasi besar? Tanya Xiao Long yang berdiri di sebelah Lin Ming. Iya, gerbang teleportasi ini sangat unik. Hanya ada satu tujuan, tidak bisa dihubungkan ke tempat lainnya. Selain dari itu, benda ini bisa dipindahkan, tidak seperti gerbang teleportasi lainnya. Ujar Lin Ming saat ia perlahan mengangkat gerbang teleportasi kecil lalu mengaktifkan gerbang teleportasi besar menggunakan sejumlah besar batu roh. Dung! Ketika gerbang teleportasi aktif, Lin Ming langsung mengirim gerbang teleportasi ke dalam. Jumlah batu roh yang disediakan dikuras dengan kecepatan yang sangat tinggi. Untuk mentransfer makhluk hidup dan sebuah benda, pemakaian batu roh tidak dapat diketahui. Dan batu roh yang disediakan oleh Lin Ming mencapai angka ratusan juta. Hal ini juga dikarenakan bahan penciptaan gerbang teleportasi kecil tersebut sehingga itu sulit untuk dipindahkan. Bagaimana mungkin gerbang teleportasi ini menguras hampir 100 juta batu roh dalam sekejap hanya untuk memindahkan gerbang teleportasi kecil ini? Batin Xiao Long tidak percaya. Lalu tatapannya tertuju pada gerbang teleportasi kecil yang tampak sangat sulit disedot oleh gerbang teleportasi yang telah aktif. Melihat kembali percikan elektromagnetik yang ditepis terus-menerus, Xiao Long akhirnya paham bahwa gerbang teleportasi kecil tersebut terbuat dari bahan aneh. Mengingat kembali kemana gerbang teleportasi dihubungkan, ia langsung memakluminya. Sebab, Xiao Long sangat tahu tentang gunung tertinggi di benua Sein. Puncak gunung tersebut tampak disegel oleh sesuatu. Walaupun seseorang bisa mendekat dari langit, tidak ada yang pernah menginjakan kaki di puncak gunung tersebut. Bahkan untuk Xiao Chen yang sudah hidup sangat lama tidak pernah mendaki puncak gunung tersebut. Jika kalian tidak membahasnya, aku mungkin akan lupa bahwa ada tempat seperti itu di benua Sein. Gumam Xiao Long dengan nada aneh. Lin Ming tidak membalas dan terus menatap ke arah gerbang teleportasi yang hampir selesai dipindahkan ke sisi lain, yaitu daratan utara. Sebelum proses selesai, ledakan besar terjadi di luar istana yang membuat Lin Ming dan Xiao Long yang berada di dalam memasang ekspresi muram. Xiao Long, cepat periksa. Perintah Lin Ming lalu tanpa meminta izin, ia mengambil cincin ruang Xiao Long lalu mengeluarkan semua batu roh yang ada di dalamnya. Jika itu di hari biasa tidak ada invasi di benua Sein, Xiao Long pasti merasa sakit hati karena semua yang ada di dalam cincin ruang miliknya adalah sumber daya yang dikumpulkan dari klan Xiao karena mereka semua telah mengungsi. Hanya kurang dari 1 menit. Batin Lin Ming saat melempar cincin ruang ke Xiao Long. Xiao Long tidak berbicara dan langsung bergegas keluar dari istana tersebut. Apa yang ia lihat membuat wajahnya sangat muram saat ini. Puluhan tetua klan Xiao dan beberapa sekte tingkat menengah lainnya sedang bentrok dengan para kultivator yang tiba-tiba saja muncul. Ia langsung tahu bahwa mereka pastilah kultivator dari alam abadi. Bajingan sialan. Xiao Long masuk ke mode setengah naga. Pedang besar bergerigi muncul di tangannya. Ki raja meledak dari tubuhnya saat ia menatap tajam ke arah 3 individu yang tampak hanya menonton perang di bawah. Bush. Xiao Long yang melihat banyak kultivator tewas di kubu mereka, langsung bergegas ke arah para kultivator dari alam abadi lalu menyerang seperti seekor bintang purba yang murka. Tampaknya kita akan kewalahan.
Banyak bawahan kita yang harus berurusan dengan para binatang laut itu. Siapa yang ingin membereskan pria setengah naga itu? Tiga pemimpin berbicara dengan nada jijik ketika melihat ke arah Xiaolong. Serahkan padaku. Kalian berdua cari keberadaan Lin Ming. Kemungkinan dia berada di istana itu. Ucap Wang Qi dan langsung terbang ke arah Xiaolong karena Xiaolong memang salah satu penghalang untuk menghancurkan benua Sein. Dua pemimpin tersebut tidak berbicara dan melirik ke arah tempat yang tidak terlalu jauh. Di kejauhan, terlihat Gu Yuena yang sedang bentrok dengan Wang Li dan Wang Chu. Karena semuanya telah ditahan, mereka pun langsung terbang ke arah istana untuk mencari Lin Ming. Sementara itu, Gu Yuena saat ini melawan dua kultivator tingkat tinggi yang tidak lain adalah Wang Li dan Wang Chu. Ia tidak bisa meloloskan diri dan bergabung dengan pertempuran Raja Laut. Semua Raja Laut dikepung oleh puluh ribuan kultivator. Bisa dipastikan bahwa mereka dalam bahaya besar. Sial. Butuh waktu Kaisar Laut untuk kembali. Tampaknya para kultivator dari alam abadi telah menghitung kepergiannya. Batin Gu Yuena saat ia mencekam erat Trisula Takdir dan menatap tajam ke arah Wang Li dan Wang Chu. Bahkan untuk Gu Yuena, ia tahu dengan jelas betapa kuatnya Wang Li dan Wang Chu. Hanya melawan salah satu dari mereka, pertempuran akan berlangsung dalam waktu yang sangat lama jika ia ingin mengalahkan salah satunya. Dan sekarang, ia dihadang oleh keduanya. Selain dari itu, masih banyak kultivator tingkat alam sage tahap ke-9 di sekitar Wang Li dan Wang Chu. Sungguh wanita muda yang sangat berbakat. Aku akan memberimu kesempatan untuk menyerah dan aku akan mengampuni hidupmu. Selain dari itu, aku akan mengampuni orang-orang yang berhubungan denganmu. Tetapi kau harus berjanji setia kepada klan Wang. Ucap Wang Li karena ia memang tertarik dengan Gu Yuena. Mata Gu Yuena semakin dingin menatap ke arah Wang Li. Setia kepada klan Wang. Apakah aku bercanda? Naer. Jangan dengarkan mereka. Sosok pemuda mobil di sebelah Gu Yuena. Dia adalah seorang pria muda yang memiliki aura yang tidak kalah dengan Gu Yuena. Li Hao. Kapan kau datang? Tanya Gu Yuena terkejut. Aku dikirim oleh kakekku untuk membantu di sini karena perang di dataran utara telah usai. Ujar Li Hao saat menatap ke arah Wang Li dengan tatapan dingin. Oh. Satu lagi muncul manusia fana yang cukup berbakat. Wang Chu menyeringai ketika menatap ke arah Li Hao. Li Hao tidak membalas. Konsep air tingkat pertama menyelimuti tubuhnya. Ia adalah individu paling berbakat dalam sejarah klan Li sejak dahulu kala. Hanya dirinya yang telah menyempurnakan kemampuan tertinggi klan Li. Menatap Li Hao yang hendak menyerang, Gu Yuena tersenyum kecil lalu ia juga menggunakan konsep air miliknya. Di daerah yang terdapat sangat banyak air, keduanya memiliki keuntungan juga. Medan seperti itu akan meningkatkan kekuatan serangan keduanya. Tampaknya kau tidak ingin menyerah. Jika seperti itu, maka hanya ada satu hasil untukmu, yaitu kematian. Ucap Wang Li lalu memberi perintah kepada semua bawahan yang ada di dekatnya untuk menyerang. Gu Yuena dan Li Hao tidak membuang waktu sama sekali dan langsung bergegas menyerang semua musuh. Sementara itu, Xiaolong juga terlihat bentrok dengan Wang Qi dengan intens. Memang benar bahwa 5 pemimpin dari alam abadi semuanya sangat kuat. 2 pemimpin lainnya telah tiba di depan istana. Keduanya telah merasakan bahwa adanya fluktuasi konsep ruang yang aktif terus-menerus. Tampaknya di dalam sana ada gerbang teleportasi. Gumam pria muda bernama Wang Zi.
Ayo, hentikan siapapun yang menggunakan gerbang teleportasi itu. Ucap satu lagi yang bernama Wang Hu. Keduanya langsung bergerak ke arah dalam tetapi seseorang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Pedang terbang, bilah suci, siang, seraing, jeres. Dua bilah berwarna putih melesat lalu membelah semua apa yang dilewatinya. Wang Zi dan Wang Hu langsung mengangkat pedang masing-masing untuk bertahan. Terang! Keduanya didorong mundur tetapi berhasil menahan bilah tersebut. Wang Zi dan Wang Hu menatap ke arah depan dengan tatapan dingin karena musuh yang menyerang tampaknya memiliki kekuatan yang setara dengan mereka atau bahkan sedikit lebih kuat. Tampaknya kau adalah kultivator yang bernama Lin Ming. Tidak heran para iblis itu ingin kau binasa. Ucap Wang Zi dingin. Mata Lin Ming menyusut tajam dan sekarang ia tahu kenapa para iblis tidak bentrok dengan kultivator dari alam abadi. Tampaknya benua Sein memang hanya kecil kemungkinan untuk bertahan. Yaner. Mungkin beberapa waktu kemudian, kau akan melawan mereka semua seorang diri. Batin Lin Ming. Ia sangat menyadari bahwa jikapun ia berhasil lolos dari pengepungan kultivator dari alam abadi, ia akan terluka sangat parah. Episode sebelumnya. Perang yang semakin kacau. Episode berikutnya. Pertarungan putus asa. Daratan Timur. Bom. 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 Pertarungan dahsyat terjadi di dataran utara. Puluhan ribu iblis tampak memasang wajah jahat saat membantai sangat banyak manusia. Sebagian besar dari mereka telah dikirim pergi ke daratan utara karena diperintahkan oleh Lin Ming. Su Feng, Yao Shen, pergilah ke daratan utara. Kalian tidak bisa mati di sini. Yao Chen sebagai leluhur tua klan Yao, memberi perintah kepada kedua patriark tersebut. Tapi, Yao Shen ingin membantah tetapi Yao Chen langsung menatapnya dengan tajam. Ini pertama kalinya Yao Shen menatap Yao Chen menatapnya seperti itu. Bawa adikmu Yao Ran. Kalian berdua adalah tulang punggung klan Yao ketika aku dan beberapa tetua lainnya menahan mereka di sini. Ucap Yao Chen dingin. Yao Shen menggertakkan giginya dengan kuat sampai-sampai terdengar. Bahkan Su Feng yang berada di dekat Yao Shen mengepalkan tangannya sampai-sampai berdarah. Tatapan Su Feng tertuju pada leluhur tua klan Zhu yang sedang berjuang mati-matian melawan Pangeran Iblis bersama dengan banyak tetua klan Zhu. Cepat pergi bocah sialan. Teriak leluhur tua klan Zhu saat petir emas meledak dari tubuhnya lalu ia mengayunkan saber yang telah diselimuti oleh petir emas ke arah Pangeran Iblis yang tidak lain adalah Bai Yi. Blar. Saat ayunan pedang dilepaskan, Bai Yi yang semula memasang wajah senyum, buru-buru menghindar ke samping. Jeres. Arreggggh. Puluhan iblis tingkat tinggi langsung dibunuh oleh serangan leluhur tua klan Zhu. Su Feng dan Yao Shen dengan mata merah langsung memimpin banyak kultivator ke arah gerbang teleportasi untuk melarikan diri. Hanya sedikit batu roh yang mereka miliki karena semula telah memindahkan banyak manusia ke daratan utara. Kalian ingin kabur? Tidak semudah itu. Ucap Jingu saat ingin bergerak ke arah gerbang teleportasi bersama dengan dua pangeran iblis. Jika kalian ingin lewat, langkahi mayatku. Yao Chen muncul menghadang mereka. Api yang menyelimuti tubuhnya yang semula berwarna oranye, berubah menjadi merah kehitaman. Bahkan kulitnya tampak melepuh sedikit demi sedikit karena Yao Chen telah mengambil keputusan untuk mengorbankan hidupnya agar banyak generasi muda yang ikut berperan saat ini bisa bertahan lalu bertarung bersama melawan para iblis di kemudian hari.
Bahkan leluhur tua klan Zhu meledak dengan petir emas kemerahan saat ini, tanda bahwa dirinya juga ingin melakukan hal yang sama. Tampaknya kami harus membereskan kalian terlebih dahulu lalu mengejar mereka. Ucap Jingu acuh tak acuh saat ia melirik ke arah kelompok Yao Shen dan Zhu Feng yang telah masuk ke dalam gerbang teleportasi. Setelah semua yang hendak pergi masuk ke gerbang teleportasi, leluhur tua klan Zhu tersenyum dan mengangkat lengannya ke arah udara. Petir emas kematian. Blar. Petir emas kemerahan menyambar tepat di kejauhan lalu langsung menghancurkan gerbang teleportasi yang digunakan oleh Zhu Feng dan Yao Shen. Kau. Bai Yi sangat marah ketika melihat apa yang dilakukan oleh leluhur tua klan Zhu. Jika gerbang teleportasi dihancurkan, maka mereka tidak tahu kemana tujuan Zhu Feng dan Yao Shen. Leluhur tua klan Zhu, Yao Chen dan ratusan kultivator yang tersisa tersenyum menatap hal itu. Mereka semua adalah generasi tua, dan sudah saatnya memberikan kesempatan untuk para generasi muda untuk bertahan. Bagus. Seperti yang diharapkan darimu, sangat tegas. Ucap Yao Chen saat melirik ke arah leluhur tua klan Zhu lalu melanjutkan, tampaknya ini menjadi pertarungan terakhir kita. Tidak disangka bahwa daratan timur tempat terpencil akan menjadi kuburan kita. Bunuh iblis sebanyak mungkin. Saat kata-kata Yao Chen jatuh, ia langsung melesat bersama dengan semua generasi tua menerjang ke arah para iblis. Tugas mereka hanya tinggal satu sebelum istirahat sepenuhnya, yaitu membunuh iblis sebanyak mungkin. Perang pembantaian satu sisi pun terjadi di daratan timur. Perang tersebut hanya berlangsung selama beberapa jam sebelum mereda sepenuh. Dan legenda lama klan kuno telah berjatuhan, hanya menyisakan Lin Ming dan Lin Si di generasi mereka. Daratan Utara. Di gerbang teleportasi yang telah diperbaiki oleh para anggota klan Lin yang pernah digunakan oleh Jie Yan pergi ke benua Sein, banyak individu yang muncul. Bahkan untuk semua yang berjaga-jaga di gerbang teleportasi tersebut memasang wajah muram ketika melihat bahwa yang datang adalah dua patriark klan kuno lagi, tanpa membawa leluhur tua dan generasi tua lainnya. Yang artinya, mereka semua memilih untuk berkorban agar generasi muda selamat. Tampaknya mereka telah mengambil keputusan di mana mereka akan dimakamkan. Pria yang tampak sangat dingin berbicara, ia tidak lain adalah Guan Yu, kultivator terkuat yang bertugas menjaga gerbang teleportasi. Pergilah ke senior Lin Si. Pulihkan semua cedera kalian. Lanjut Guan Yu. Zhu Feng, Yao Shen dan semua kultivator lainnya memasang wajah gelap serta mata memerah. Mereka semua langsung pergi ke tempat Lin Si tanpa berbicara sepatah kata pun. Semakin banyak yang jatuh. Mereka semua telah mengungsi ke tempat ini. Changlan, bagaimana menurutmu? Apa yang terjadi pada senior Lin Ming? Gerbang teleportasi aneh yang dikirim telah tiba. Dan aku yakin itu berasal dari dataran selatan tetapi belum ada yang datang setelah kepergian Li Hao sebelumnya. Ucap Guan Yu sambil menatap ke arah Changlan. Aku akan pergi melihat situasi di sana. Ucap Changlan karena tahu bahwa jika terjadi sesuatu pada Lin Ming dan Gu Yuena, mungkin Jie Yan dan Gu Yin akan sangat menderita. Guan Yu menarik nafas dalam-dalam saat menatap ke arah Changlan. Ia adalah pemimpin tertinggi di barisan untuk menjaga gerbang teleportasi dan perintah yang ia terima dari saudarinya serta Lin Huan dan Lin Si adalah tidak mengizinkan siapapun pergi selain dari Li Hao sebelumnya. Tetapi ia tahu bahwa Changlan yang telah menembus tingkat alam sage tahap ke-9 adalah yang paling baik untuk pergi jika ada kecelakaan di daratan barat. Pergilah,
Bawa mereka kembali dengan segala cara. Perintah Guan Yu karena ia merasakan firasat buruk bahwa jika Changlan tidak pergi, maka sesuatu yang buruk akan terjadi di daratan selatan. Terima kasih. Ucap Changlan lalu menatap ke arah para kultivator yang memasang ekspresi rumit di wajah mereka lalu mengaktifkan gerbang teleportasi. Changlan tidak membuang waktu dan langsung masuk ke dalam gerbang teleportasi. Ia langsung mengeluarkan wayang serigala iblis kegelapan karena merasa bahwa perang sedang terjadi. Ketika Changlan melewati gerbang teleportasi, wajahnya gelap karena ada sebuah serangan yang bergerak ke arahnya. Ia langsung menggunakan kemampuan untuk berpindah tempat menggunakan wayangnya. Blar! Gerbang teleportasi yang ia gunakan langsung meledak yang membuat wajah Changlan muram. Semula ia mengira bahwa serangan itu ditujukan padanya, dan ia yang hampir tidak siap, hanya bisa mencoba menghindar tetapi serangan tersebut ternyata ditujukan pada gerbang teleportasi. Lin Ming sialan. Wang Zi berteriak keras karena Lin Ming menghancurkan gerbang teleportasi. Changlan sadar dari kemarahannya dan tahu bahwa itu semua dilakukan oleh Lin Ming agar tidak ada yang pergi ke daratan utara. Senior, Anda. Changlan tidak tahu harus berbicara apa saat ini. Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau datang? Lin Ming sangat marah ketika melihat Changlan datang. Ia tahu potensi Changlan mungkin tidak lebih lemah dari dirinya apalagi dengan keahlian Changlan bahwa suatu hari nanti mungkin dia akan melampauinya. Kedatangan Li Hao sudah membuatnya sangat marah. Dan kali ini Changlan menambah kemarahannya. Wajah Changlan gelap dan tua. Apa tujuan dari Lin Ming? Niat membunuhnya meledak lalu menatap ke arah Wang Hu. Misiku adalah membawa mereka semua kembali. Dengan wayang serigala iblis kegelapan, kemungkinan untuk melakukannya sangat tinggi. Yang penting, kami harus membereskan salah satu dari keduanya. Mereka berdua sangat berbahaya. Batin Changlan. Ia langsung menilai kekuatan Wang Zi dan Wang Hu hanya dengan aura yang terpancar. Kali ini, situasi pasukan benua Sein semakin parah, hanya keberuntungan yang bisa membuat mereka semua bertahan hidup. Daratan Barat. Blar. Ledakan dahsyat terjadi disertai oleh percikan petir merah kehitaman. Serangan tersebut dilancarkan oleh pedang sederhana yang diayunkan oleh seorang pemuda berambut ungu sedikit kebiruan. Pemuda itu tidak lain adalah Jie Yan yang akhirnya menyelesaikan pelatihan penggunaan Ki Raja. Bagus, akhirnya kau telah menguasainya. Memang benar bahwa hanya butuh waktu kurang dari 3 minggu bagimu untuk berhasil. Nak, saat ini kau hanya perlu meningkatkan basis kultivasimu. Aku merasa bahwa sumber daya sederhana tidak akan bisa membuatmu menerobos. Hanya ada satu cara yang tersisa. Xiao Chen berbicara dan menatap ke arah istana. Jie Yan tetap tenang. Tidak ada kegembiraan mengenai dirinya yang menguasai belitan Ki Raja. Ia tahu bahwa jika dirinya menembus tingkat alam sage tahap ke-9, kekuatannya mungkin hanya setara dengan Xiao Chen. Ia butuh lebih banyak kekuatan, dan mungkin istana tersebut adalah kuncinya. Bawa ini bersamamu. Xiao Chen melempar potongan cermin tembaga. Walaupun ia tidak pernah menggunakannya, itu juga memiliki fungsi khusus, yaitu sebuah kunci untuk menggunakan gerbang teleportasi yang ada di daratan selatan yang kini dipindahkan ke daratan utara. Aku mendapatkan pesan bahwa gerbang teleportasi itu telah dipindahkan ke daratan utara. Aku tidak bisa membawanya karena itu akan memancing iblis. Jika kau masuk ke dalam istana, kemungkinan keberadaan cermin tembaga ini akan tertutupi untuk sementara yang akan membuat iblis bingung.
Aku akan pergi, cepatlah menjadi kuat karena kau adalah salah satu tulang punggung perang ini. Xiao Chen langsung pergi tanpa menunggu balasan dari Jie Yan saat menyerahkan cermin tembaga. Melihat cermin tembaga, Jie Yan menarik nafas dalam-dalam lalu menaruhnya di lehernya menjadi kalung lalu ia terbang ke arah istana untuk melihat apa sebenarnya yang ada di dalam sana. Episode sebelumnya. Serangan pasukan klan Wang. Episode berikutnya. Pertahanan terakhir benua Sein.